Suami saya orang Cina Malaysia selalu memuji bahasa Indonesia. Banyak bagus, lembut, dan sopan, sedap suara didengar. Terima kasih my friend, salam kenal dan salam buat suaminya ya. Ya, selain itu bahasa Indonesia sudah resmi menjadi bahasa umum untuk konferensi UNESCO sejak tanggal 20 November 2023. Dan bahasa Indonesia itu bahasa nasional, sehingga artinya dari Sabang sampai Merauke penduduk Indonesia bisa berbahasa Indonesia. Tidak masalah dia dari ras apa, Sunda, dari suku Jawa, suku Batak, ataupun apapun di Indonesia, mereka berbahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan dan menjadi bahasa pemersatu bangsa. Saya orang Indonesia dan saya bangga berbahasa Indonesia. Oke guys, kita lihat di sini apa yang saya sendiri juga lihat. Bahasa Indonesia ini semakin ramai disukai oleh orang-orang di seluruh dunia. Dikatakan ada 47 negara, tidak salah saya guys, yang ada di dalam dunia ini yang mempelajari bahasa Indonesia. Setiap sekolah mereka akan mempelajari bahasa Indonesia. Dan begitu juga dikatakan tadi, suami saya orang Cina Malaysia selalu memuji bahasa Indonesia. Banyak bagus, lembut dan sopan, sedap suara didengar. Sedangkan kita lihat di sini orang Cina Malaysia suka bahasa Indonesia itu. Jadi tidak mustahillah bahasa Indonesia itu semakin disukai ramai oleh orang-orang di seluruh dunia. Termasuk juga orang Malaysia pun suka yang banyak berbahasa Indonesia. Sampai kadang anak saya pun melihat kartun di TV cerita apa-apa saja di TV itu, kartun-kartun di dalam YouTube itu, mereka akan melihat di dalam bahasa Indonesia. Sebab itu kita lihat banyak juga anak-anak Indonesia yang boleh bercakap dalam bahasa Indonesia. Itulah luar biasanya. Okey, next video. Halo teman-teman semuanya. Banyak pertanyaan ke aku. Ini sekalian aku jawab semuanya. Kamu asli mana? Aku asli orang China. Terus ada banyak yang tanya, kenapa aku bisa bahasa Indonesia? Karena aku di Korea udah lama. Temanku semua orang Indonesia. Sering ngobrol bareng, kumpul bareng, jadi aku bisa belajar. Terus juga banyak orang tanya, alasannya apa kamu suka budaya Indonesia dan kenapa suka orang Indonesia? Karena bukan aku suka budaya Indonesia, karena aku suka orang Indonesia, jadi ya aku menghargai budaya Indonesia gitu. Wow. Aku sudah lama sama orang Indonesia. Piye yo? Teman-temanku banyak orang Indonesia. Terus aku udah paham sifat mereka, sifat orang Indonesia piye. Ada orang jahat, ada orang baik juga, tapi lebih banyak orang baik. Aku paling suka orang Indonesia bersatu. Misal ada orang susah, orang Indonesia mau bantu. Aku asli China, tapi aku kurang suka orang China. Mereka tidak bersatu. Terus juga agak sombong. Makanya aku jangan jadi orang aku benci, sombong gitu. Terus juga lebih banyak laki-laki yang baik sama wanita. Negara beda, budaya juga beda, pikirannya juga beda. Itu aku suka. Laki-laki Indonesia baik sama wanita. Guys, aku ketemu santri nama Zaya-nya Jepang. Halo. Namaku Megumi. So, biar bisa bahasa Indonesia. Neti-chan, kenapa bisa bahasa Indonesia? Karena setahun yang lalu aku kuliah di UGM, jadi aku belajar bahasa Indonesia di situ. Wah, hebat banget. Kamu belajar tentang Indonesia ya? Iya, di Universitas di Tokyo. Saya belajar budaya Indonesia. Kenapa belajar ini tentang Indonesia? Ada banyak sih alasannya. Satunya karena aku suka budaya Indonesia. Apa kamu suka dari Indonesia? Contohnya merayakan Indonesia, hari
Indonesia, orang Indonesia. Orang Indonesia baik-baik ya? Ya, baik-baik. Ada banyak orang-orang juga. Bagus-bagus di Indonesia. Iya. Iya, main ke Indonesia lagi ya? Baik banget. Oke guys, kita lihat ya di sini. Tadi yang mula-mula kita reaction tadi, katanya dia orang China, tetapi dia lama tinggal di Korea, jadi dia pun belajar banyak juga bahasa Indonesia dan dia suka bahasa Indonesia kerana orang-orang Indonesia, bukan kerana budaya. Katanya dia suka belajar bahasa Indonesia itu tadi, yang daripada China itu tadi kan, tetapi dia suka belajar bahasa Indonesia kerana orang-orang Indonesia itu ramai yang baik-baik, tidak sombong, tidak seperti orang China yang sombong-sombong, dia kata di negara China lah. Jadi kerana itu dia mahu belajar bahasa Indonesia kerana orang Indonesia ini baik-baik, sebab itu dia suka belajar bahasa Indonesia. Dan ini tadi pun dia kata kerana dia belajar di Universitas Indonesia dan dia orang Jepang tetapi fasih berbahasa Indonesia, pandai berbahasa Indonesia kerana dia kata dia suka Indonesia dari segi kulinernya, makanannya yang enak-enak. Biasa kita tahu orang Indonesia memang pandai masak ya. Di dalam dunia ni bagi saya masakan orang Indonesia adalah antara yang terenak di dunia juga ya guys. Nanti lain kali saya reactionkan tentang kuliner-kuliner yang enak-enak. Kenapa orang di dunia suka makan makanan Indonesia? Nanti saya reactionkan juga. Okay, next video. Nih, aran kembang sakura, sak terkenal lek dunia. Pantes bae luek dengan datang leman seluruh dunia. Sengak meleman tuh bunga sakura. Nenek kaji. Untuk batur-batur Lombok, sila bae lamun mele datang mantu bunga sakura. Pasti wah demen gati. Aneh, celap belah celengan side. Beli tiket langsung wah nyemplong ngajak Jepang. Kuante au. Ini aran. Dahsyat guys, dahsyat. Luar biasa ya. Orang Jepang ini bukan saja boleh bahasa Indonesia, bahasa Indonesia yang asli, tetapi dia boleh juga bahasa daerah ya, bahasa daerah Lombok. Luar biasa. Luar biasa guys. Assalamualaikum guys, welcome back to Vivi Resha. Ini kenal Vivi Banget Resha. yang minta sampai-sampai nggak bisa berhenti gitu. Logik nggak tuh? Dan buat yang menanyakan kenapa Resha bisa ngomong bahasa Indonesia, ya sebenarnya Resha nggak juga belajar amat gitu ya. Kayak Resha tuh belajar secara sendirinya, naturalnya, karena udah seperti Resha bilang dari kecil sampai besar nontonnya Indonesia terus. Di mana orang lain nonton drakor, Resha ya drama Indonesia gitu. Itu dia. Nonton sinetron terus boleh ngomong bahasa Indonesia. Ini Vivi Resha ya. Tapi Vivi Resha ini YouTube-nya saya lihat sudah kurang aktif ya guys ya. Tak tahu yang teman-teman selalu yang ikut Vivi Resha ini, ya saya lihat dia punya YouTube itu kurang aktif. Kenapa ya? Ya. Okey, kita lanjut ya apa yang dibilangkan. Kita ulang sedikit ya. Indonesia gitu. Itu dia background atau secara basicnya aja kenapa Resha suka sama Indonesia, bahkan sebelum Resha bikin reaction. Sebelum reaction sudah suka bahasa Indonesia ya. Ini dia 5 sebab utama kenapa Resha suka banget sama Indonesia. Menurut Resha, orang-orang Indonesia tuh sangat ramah banget ya. Dari dulu emang ramah banget. Sampai-sampai kayak bibi sepupu Resha tuh ya. Sepupu Resha punya bibi yang menjaga mereka waktu itu. Itu bestie Resha loh. Assalamualaikum guys, welcome back to... Okey guys, videonya ini tidak habis ya. Kalau mau nonton pergi ke channel YouTube-nya guys ya. Dia suka bahasa Indonesia ini, dia kata dari kecil lagi dia memang suka. Bukan sewaktu dia mereaction Indonesia dia sudah suka bahasa Indonesia, tetapi sebelum mereaction lagi dia memang sudah suka bahasa Indonesia. Dan kalau saya dengar cara dia ngomong bahasa Indonesia itu, kalau saya tutup mata itu guys, saya fikir ini orang Indonesia. Kalau lihat muka, orang Brunei. Orang Brunei rupanya ya. Sebenarnya orang Brunei ini bahasa dia lain ya. Bahasa dia seakan-akan seperti bahasa orang Sabah sedikit ya. Kemana kau mau pergi? Dia cakap begitu. Dia seperti orang Sabah, tapi dia ini bahasa Indonesia itu bagus ya, bagus, saya suka. Okay, next video. Pernah pergi ke Indonesia? Ya, pernah. 6 bulan doang tapi. Apa yang kamu suka tentang Indonesia? Apa ya, kalau teman-teman Indonesia tuh suka manjain aku. Kalau misalnya nih, aku telat bangun, terus ya agak telat jam kumpulnya tuh nggak dimarahin gitu. Apakah ada tentang Indonesia yang tidak kamu suka? Yang tidak aku suka?
apa ya, gak boleh Apa ya? heboh di jalan. Kalau gitu kan langsung dilihat, gak enak itu. Oh. Kayak rasanya tuh kayak kok aneh ya gitu. Gimana belajar bahasa Indonesia? Oh, ini aku ada tipsnya tuh. Kayak ada pengalaman nih, pacaran sama orang lokal. Oh, begitu. Sama belajar serius kalau ada ujian gitu. Terus masih ada tipsnya. Satu lagi, wajib ke kantin kampus. Kalau di kantin kan ada teman-teman Indonesia kan. Terus kan semua kayak gini. Iya, kamu ngapain gitu. Langsung ya bisa ngobrol gitu sama teman-teman Indonesia. Jadi ya belajar serius, nge-date dan nongkrong. Yes. Oke, dia bilang guys, kalau mau cepat belajar bahasa Indo, harusnya ada cowok ataupun cewek orang Indonesia. Itu sebenarnya secara logik akalnya betul juga ya. Kalau kita sudah suka orang itu, cinta orang itu, kita akan cuba belajar untuk bahasa orang itu ya. Contoh saya suka orang Jepang, saya akan cuba mempelajari bahasa Jepang untuk saya boleh berkomunikasi, bercakap dengan cewek orang Jepang itu. Betul, saya setuju. Ini salah satu tip yang bagus. Oke, next video. Atas bantuan Anda. Ia bernama Neti, warga negara Australia yang bisa berbahasa Indonesia sejak sekolah dasar. Faktanya, kurikulum bahasa Indonesia telah dipelajari di 52 negara. Pada 20 November tahun 2023, bahasa Indonesia resmi ditetapkan sebagai bahasa ke-10 yang diakui oleh Konferensi Umum UNESCO. Promotion of Indonesian language to become an international language. Bangga berbahasa Indonesia, bahasa Indonesia mendunia. Saya Apiao, asli Tiongkok, sekarang tinggal di Indonesia karena suamiku adalah Indonesia. Di channel ini, topik utama kami adalah tentang perbedaan budaya antara Tiongkok dan Indonesia, serta informasi tentang Tiongkok, jalan hidup orang asing di Indonesia. Dan ada banyak teman yang meninggalkan pesan di kolom komentar di video sebelumnya. Apiao, bahasa Indonesia Anda menjadi lebih baik. Terima kasih banyak atas dukungan Anda. Awalnya tidak begitu baik, tapi makin lama dengan latihan menjadi semakin baik. Beberapa orang mengatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa paling mudah di dunia. Dan setelah belajar bahasa Indonesia, saya lebih merasa bebas dan aman di Indonesia. Karena bisa melakukan banyak hal sendiri. Bisa memahami YouTuber dan influencer Indonesia di social media. Bisa mendapatkan informasi sendiri dan tidak perlu terlalu bergantung pada suami saya. Rasa keterlibatan dengan negara juga lebih kuat. Saya merasa bahwa saya menjadi mandiri lagi dan rasa percaya diri saya muncul kembali dan saya bisa hidup lebih nyaman di Indonesia. Oke guys, kita lihat ya. Katanya tadi dia adalah orang Tiongkok, tapi dia fasih belajar bahasa Indonesia dan bercakap bahasa Indonesia, ngomong bahasa Indonesia. Dan katanya lagi, kalau di YouTube itu dia sudah tiada masalah ya untuk mencari apa-apa tentang pelajaran di dalam YouTube, karena dia sudah boleh memahami bahasa Indonesia. Tetapi serius saya bilang guys, kerana kalau di YouTube itu, kalau saya mau cari tentang masakan, saya mau cari tentang bikin pipe, kalau saya mau cari tentang belajar bikin listrik, kalau saya mau belajar bikin apa-apa saja, kalau di YouTube ya, saya lihat konten karakter yang paling ramai sekali, yang rajin sekali di dalam dunia ini, yang upload tentang apa-apa di YouTube, media sosial ini adalah orang Indonesia. Jadi saya tidak menjadi masalah lah seperti kata oleh cewek daripada Tiongkok ini, dia mencari apa-apa pembelajaran pun daripada YouTube, kerana di YouTube itu kita lihat banyak ya review ataupun apa-apa sajalah tentang kita mau belajar apa-apa kan, bikin apa-apa pun di YouTube itu kebanyakan orang Indonesia yang banyak bikin konten ya. Bagaimana mau monetis YouTube, bagaimana mahu tentang masakan, bagaimana mahu bikin mobil, bagaimana mahu bikin apa-apa sajalah. Memang di YouTube itulah paling ramainya orang Indonesia yang berkongsi cara mereka, kerja mereka, lepas tu kepandaian mereka. Jadi mahu belajar apa-apa di YouTube, banyak orang Indonesia kongsikan ya. Jadi kerana itu katanya tadi, mau belajar apa-apa di YouTube, Indonesia paling banyak sekali. Betul dah tu. Okay guys, next video. Coba bayangkan ya, kalau di Rusia kita biasanya makan biar nggak lapar kan? Misalnya habis dari sekolah. Sebentar, kita lihat di sini, nemu video ni dua orang emak ngobrol santai pakai bahasa Indonesia, tapi sepertinya mereka bukan orang Indo ni.
apa iya bahasa Indonesia sudah banyak digemari di dunia? Ya, mereka kalau kita lihat ini, mereka ini bule nih, tetapi ngomongnya ngomong Indonesia ya. Ini lagi luar biasa. Oke, next. Oke, teruskan. Kita biasanya makan ya, lapar ya makan gitu. Tapi kalau di sini orangnya menikmati, kayak suka rasa-rasain. Itu yang saya juga belajar di sini sih. Kalau nggak usah buru-buru, makan pelan-pelan dan pilihannya juga banyak. Tapi setelah kita punya anak ya, aku dulu juga kayak rasain. Tapi setelah punya anak, aku lihat ya, kalau aku sudah cepat-cepat makannya, tapi suamiku masih rasain gitu. Iya, tetap ya. Jadi sekarang udah beda gitu, kita makannya aku sudah habis, suamiku masih makan gitu. Ya, emang gitu. Kalau ibu kan harus buru-buru sama anaknya. Iya. Kalau mungkin dari topik makanan, sudah lama tinggal di Indonesia, pernah ada kejadian kayak itu menarik? So, okay guys, seperti yang kita reactionkan tadi, dan apa yang saya lihat iaitu mempelajari bahasa Indonesia ini memiliki banyak keunggulan dan penting bagi setiap berbagai orang di seluruh dunia. Jadi ada beberapa alasan mengapa bahasa Indonesia semakin diminati. Yang pertama, kita lihat bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan nasional di Indonesia. Bagi mereka yang mempelajarinya, menunjukkan penghargaan kepada para pahlawan yang berjuang menjadikan bahasa pemersatu rakyat ya. Dan hebatnya guys, kita lihat bahasa Indonesia ini lagi, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara dan tersebar di 47 negara di seluruh dunia guys. Malahan kita lihat banyak warga asing belajar bahasa Indonesia dan untuk mengambil program pendidikan dan sastra Indonesia. Kerana itulah sepanjang saya sering mereaction tentang Indonesia, saya lihat semakin ramai orang-orang dari Eropah, contohnya kita lihat Jerman, Belanda dan Inggris, lepas tu ada orang Rusia juga ya. Anak-anak muda mereka semakin ramai belajar bahasa Indonesia kerana itulah minat orang terhadap bahasa Indonesia semakin tinggi kerana manfaat dan katanya relevansinya yang luas. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman tentang bahasa Indonesia semakin diminati oleh orang di seluruh dunia? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini guys. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.